Jadi saya dulu dikasih Gus Wahmi itu siapa, pokoknya kitab ini pernah tak pelajari. Tapi saya senang belajar yang agak tukaran. Jadi kitabnya Mbah Hasyim agak serius saya pelajari itu memang Al-Jasus an Tahrimin Nagus, karena saya punya yang dari Maktabah Turmusiyah sudah geger sama Syekh Fakih Mas Kumambang itu dijadikan satu. Jadi kitab seri itu Gus Wahmi, seri tarungnya itu. Tapi nggak apa-apa, ini kan ilmiah jadi bagus. Dulu tuh lama kalau bentrok itu rukun, nggak kayak sekarang. Biasa debat ya lucu saja karena ilmu. Sekarang enggak. Imam Syafi'i itu ya biasa ada cocok sama Malik. Padahal Imam Malik itu gurunya, tapi urusan apa? Urusan ilmu. Sehingga cerita di keluarga Termas itu paling masyhur. Saya pernah ngisi acara akhir sanah di Termas itu. Mbah Hasyim tuh mau ke Termas sama Mbah Dimyati, semua kentong beduk disterilkan. Karena yang datang Mbah Hasyim yang ngaramkan beduk sama kentong. Itu Mbah Hasyim senangnya bukan main, karena pondok Termas setua itu nggak pakai kentong dan beduk, berarti seide. Setelah jagungan sama Mbah Dimyati, ternyata ada santrinya. Sampun Mbah beduk mun kalau dilikno sedanten. Saya itu kagetnya. Oh ternyata akal-akalan itu. Saking lugunya santri pas masih jagungan sama Mbah Hasyim. Sampun kalau dilikno sedanten Mbah kentong kalian beduk mon aman. Tapi Mbah Hasyim sudah di situ. Saking lugune mau saking gobloke terserah lah. Dan itu dulu nggak masalah. Dulu nggak masalah. Karena penghormatan pada ilmu. Abu Hanifah itu tidak pernah kunut. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ikroman bihadzal madhab. Saya memuliakan madhabnya Abu Hanifah. Jadi saya mohon kualitas ilmu itu dijaga, terutama yang semacam maklumat. Kayak tadi Mbah Hasyim bilang wa ashabihi at-thayyibin ajmain. Kata ajmain itu penghormatan. Kata at-thahirin juga penghormatan. Ciri khas ahli sunnah adalah berpendapat kullu ashabi rasulillah udulun. Semua sahabatnya Nabi itu adil. Entah Bani Umayyah sekalipun itu adil. Sehingga Imam Bukhari meriwayatkan kadang ya dari Abi Sufyan, dari Muawiyah. Dan itu Mbah Hasyim terang-terangan nyifati ashabihi at-thahirin. Nah, jadi ini maklumat. Lagi-lagi gak ditahqiqi ini. Ya, jadi ini karakter sih. Ya sudah tahu ini kemana. Pokoknya saya ngomong saja biar punya kegiatan. Loh, karena ini majelis ilmu sehingga saya agak kasar lah karena ini majelis ilmu. Jadi orang itu harus, makanya dibak berjanji itu punya kualitas luar biasa itu juga karena maklumatnya. Misalnya ada orang yang memahami mbah-mbahnya Nabi itu begini. Dijawab oleh dibak berjanji oleh Simtudurar bahwa bapaknya Nabi luar biasa. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqah. Nabi itu orang suci, enggak mungkin berpindah-pindah ke rahim yang najis. Nanti Nabi ikut mutanajjis. Jadi walam yazalillahu subhanahu wa ta'ala yang qulunin wa aslabi tahirati ila arhamis tahirati sakit hatta akhrajani Allah min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad hafidhal ilahu karomatan di Muhammadin abahul amjada sonal ismihi tarakus sifaha falam yusib. Itu maklumat saratun saronurun nubuwati fi asari hurorihimul bahaya wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalibi wabnihi. Semua itu maklumat. Nah, sebuah karangan kayak Mbah Hasyim itu harus semuanya maklumat. Jadi ketika beliau Mbah Hasyim menghentikan adabul alim, orang alim itu banyak tapi harus punya adab. Jadi orang dulu itu kalau ngendikan kualitasnya itu luar biasa. Ya hanya sederhana sebenarnya bilang ajmain, tapi kualitasnya luar biasa. Atau bilang Allahumma sholli ala Muhammad, kualitasnya luar biasa. Allahumma itu pemberi, Muhammad penerima, sehingga nggak akan terjadi menuhankan Muhammad. Terus sama ulama diteruskan dengan menambahi sifat al-a'rad al-basari. Jadi dugaan saya dan saya berkeyakinan Nabi Muhammad ketika dahar di depan umum dengan Nabi Isa yang sedang sholat itu afdol Nabi Muhammad sedang dahar. Karena dengan dahar itu ada nafsur rububiyah. Beliau memaklumatkan diri bahwa saya tidak Tuhan. Nah, ini di sini kenapa Allah muji Nabi Muhammad kadang dengan pujian yang sederhana. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Karena akluhum at-ta'am adalah maklumat bahwa beliau-beliau tidak Tuhan. Karena sampean sing mangan kan mergo lesu. Gak jelas untuk apa, atau mumpung gratis.
Enggak ada ibadahnya sama sekali gitu. Enggak ada ibadahnya sama sekali. Tapi kalau seorang nabi dahar di depan umum itu maklumat. Makanya mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani tu'am. Loh, orang sebesar nabi loh hanya diberi status ini doyan makan. Loh, itu kalau ada orang alim, misalnya ada orang alim alama, Dr. Musta'in itu suka makan, itu kan tidak madeh. Tapi kalau seorang nabi itu madeh karena dengan makan itu sama dengan nafyur rububiyah. Sehingga Nabi Isa disifati Allah kana yakulanit toh. Nah ini cerita-cerita jaga kualitas apa? Ilmu. Mahatali. Jadi ya sudah seperti saya di sini, jauh-jauh dari Rembang ke sini ini jaga kualitas adab. Wong diutus cucunya Mbah Hasyim. Tapi tidak tahu kalau keseringan yang nyuruh yang agak dolim kayaknya. Tapi saya sudah benar jaga apa? Adab. Ini ada bulik saya karena sama-sama cucu dari Bani Abdul Aziz. Tapi ini cerita, jadi ilmu itu harus dijaga kualitasnya. Sama seperti ulama dulu bilang begini, tafsir Jalalain misalnya. Tafsir Jalalain itu kalau ngarang sederhana, tapi kualitasnya masya Allah. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Hanya gitu tok, tapi itu kualitasnya luar biasa. Sekarang anak-anak Mahatali ini enggak ngetes gurunya, anak-anak saja, biar kalau salah pantas. Kalau guru kan enggak pantas, apalagi pengasuh, ini anak-anak saja. Iya anak budu itu dawuhnya Allah apa dawuh Kanjeng Nabi? Enggak anak-anak aja disuruh jawab murid jenengan. Iya anak budu itu dawuhnya Allah apa dawuh Kanjeng Nabi? Itu kalau Quran itu dawuhnya siapa? Kalau itu dawuh Allah, Nabi, Allah ngendikan itu kepada Nabi problem enggak? Kepadamu kami menyembah. Problem enggak? Problem. Untuk menghilangkan problem itu sebetulnya sebelum iyaka itu ada kata qulu atau kul. Muhammad, kamu harus mengatakan iyaka na'budu. Bukan Allah langsung ngendikan kepada Nabi iyaka na'. Kalau begitu maknanya berarti aku nyembah kue. Fatal enggak? Fatal. Jadi kelihatannya hanya sederhana wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Karena hanya dengan cara itu makna menjadi sah. Yaitu Nabi dilatih Allah Muhammad katakan iyyaka na'budu. Akhirnya Nabi menirukan iyyaka na'. Memang iyyaka na'budu dawuh Allah, tapi yang dilatihkan untuk Kanjeng Nabi. Jelas nih. Nah itu cara jaga kualitas apa? Jadi hal-hal yang kecil itu. Begitu juga koma atau fasal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Itu kalau tidak difasal dengan sakta, maka maknanya Tuhan yang tidak menjadikan Quran itu iwajan, tidak dibikin bengkok, qayyiman ya tidak dibikin. Berarti Quran itu ya agak bengkok, agak lurus. Itu fatal. Tapi kalau diberi jeda fasal atau sakta, Allah tidak menjadikan Quran sebagai yang bengkok, berhenti. Maknanya agak bengkok itu apa? Qayyimah. Nah, makanya terus ada sakta. Karena dengan sakta itu qayyimah menjadi penjelas lam yaj'al iwaja. Tapi kalau langsung maka ada tasallutul amil lam yaj'al pada iwaja. Tapi kalau dikotok, dipotong itu Allah yang tidak menjadikan Quran sebagai iwaja, berhenti. Tidak iwaja itu apa? Qayyimah. Sehingga terus diharuskan ada sakta. Jadi ibarat ginilah saya sebagai kiai Anda bilang, "Cung celokno Zaid, cung aja nyeluk Zaid." Berhenti Umar, mana jangan nyeluk Zaid, tapi panggilkan Umar. Tapi kalau jangan panggilkan Zaid, Umar, Bakar, semuanya dilarang dipanggil. Nah, sehingga kamu jangan hanya mentang-mentang ngaji, pokoknya anut guru sakta, jangan seperti itu tidak mahatali. Maksudnya sampai tahu kenapa harus terjadi apa? Sakta. Begitu seterusnya di surat Yasin. Qalu ya wailana manfa'atana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Ketika orang-orang kafir bangkit dari kuburan, itu mereka tanya, manfa'atana mim marqadina. Siapa sih yang bangkitkan kami? Enak-enakan mati kok ada yang bangkitkan. Nah, ini qaulu mustafhimin atau su'alu sa'ilin. Terus dijawab hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal. Ini sudah janji Allah.
Nah berhubung hadza itu kaulu mujawibin, yang pertama kaulu sailin dipisah dengan sakta. Jadi sakta itu tidak main-main, memang satu keharusan. Kalau dibaca langsung ya mamba'atana mimarkodina hadza, berarti siapa yang bangkitkan kami, yang bangkitkan Allah, ngomong-ngomong dewe dijawab-jawab dewe. Ya itu gak mahatali. Jadi kualitas ilmu itu dijaga sampai sedemikian rupa. Nah makanya saya baca An-Naur Robe itu luar biasa ketika Mbah Hashim memberi warning, ilmu itu dijaga kualitasnya per item per huruf. Karena kualitasnya ilmu ya di situ itu. Ya saya ulang lagi, kualitasnya ilmu di situ. Sama-sama mengatakan ajmain. Tapi kalau mengatakan orang sekali ber Said Muhammad, sekali ber Mbah Hashim, sekali ber Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Maksum Ali itu maklumat. Iki locong ahli sunnah. Ciri khasnya apa? Ikramu jami'is sahabat. Ketika Mbah Hashim menyebut wa ala alihi at-thayyibin, beliau jelas di konon ahli sunnah wal jamaah wa nukrimu ahlal bait. Jadi ya bikin mukaddimah sekaligus maklumat. Nah ini yang mungkin orang terus nganggap itu monoton. Ini yang kita sayangkan. Sebenarnya kalimat-kalimat itu kalimat maklumat atau kalimat jati diri dan seterusnya dan seterusnya.